Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, hari ini akan bahas soal kongruen yang seperti kemarin ya. Tapi hari ini kita akan mengerjakannya dengan Chinese Remainder Theorem ya, CRT Teorema Sisa Bagi Cina. Oke, jadi kita pastikan dulu apakah teorema sisa bagi Cina Chinese Remainder Theorem bisa kita pakai atau tidak. Kita pastikan dulu adalah FPB dari modnya ini 345 itu harus satu ya. Jadi FPB-nya harus satu. Atau bahasa kerennya itu mereka bertiga itu saling prima ya, saling prima. 3 4 5 FPB-nya satu kan. 34 FPB 1, 45 FPB 1, 35 FPB 1. Berarti kalau sudah pastikan ini, berarti kita bisa pakai Chinese Remainder Theorem ya. Oke, jadi apa yang harus kita cari dulu? Ya ini sama ya, kita disuruh mencari X terkecil ya yang memenuhi X bulat positif terkecil yang memenuhi ya. Oke, ini saya tandai dulu. Jadi pertama yang harus kita cari itu adalah saya tidak tahu dia simbol apa ya. Kita pakai M besar dulu, M aja ya, M. Kita cari M. M itu adalah perkalian dari ketiga modnya ini ya. Jadi 3 dikali 4 dikali 5. Atau KPK-nya lah ya. Ini hasilnya adalah 12 kali 5, 60. Oke. Selanjutnya kita cari M1. Ini saya kasih batas lagi. Kita cari M1. M1 itu adalah ya yang persamaan kedua dan ketiga ini kita kalikan 4 kali 5 atau M besar dibagi 3, M besar bagi 3 ya, atau 4 kali 5 berarti 20 ya, atau saya tulis saja 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu M2 itu berarti yang pertama kali yang ketiga, tengahnya nggak kita kali, berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu M3 sama dengan ya 1 kali 2 berarti 3 kali 4 berarti 12. Oke. Lalu masing-masing dari M ini kita kalikan suatu bilangan yang disebut dengan pakai Y1 boleh, ini kalikan dengan Y2, ini kali Y3. Nah, di sini kita akan cari Y1, Y2, Y3-nya ya. Y1, Y2, Y3 adalah inverse-nya dari M ini jika di mod 3. Jadi kalau kita tulisnya ini cukup ya. Oke, jadi yang pertama adalah ini kasih batas lagi. Yang pertama adalah ya 20Y1 itu harus kongruen dengan 1 mod ya, soalnya berapa? Mod 3 ya, mod 3. Oke, tinggal kita cari Y-nya ya. Kita mau cari yang 1Y. 20 bagi 3 18, paling dekat 18 sisa 2, berarti ini tulisannya adalah 2Y1 kongruen dengan 1 mod 3 ya. Jadi Y-nya ini kali berapa sih supaya dapat, kalau kali 2 4, 4 bagi 3 ya, berarti kita dapat Y1 kongruen dengan 2 ya. Ya, kalau kali 2 kan 4, 2. Berarti kita dapat dari sini Y1 sama dengan 2. Oke, dengan cara yang sama kita akan cari Y2 dan Y3 ya. 15 Y2 berarti di sini 15 Y2 kongruen dengan 1 mod 4 ya. Oke. Berarti ini kalau bagi 4 kan negatif Y ya. Ya, kalau ambil 16 kan dia negatif. Berarti saya bisa tulis negatif Y. Oh, nggak usah deh ya. Nggak usah, kita bagi biasa aja 12 berarti sisa 3Y2 kongruen dengan 1 mod 4. Oke, habis itu ini harus 3 kali berapa supaya kalau dibagi 4 1 ya. Jadi supaya 1Y ya. Berarti 3 kali 3. Di sini kita dapat Y2 itu kongruen dengan 3. Ya, kita dapat 3, oke. Yang terakhir yaitu tadi berapa? 20 kan yang terakhir nih. Kita lihat 12 ya, 12 Y3. Oke, 12 Y3 kongruen dengan 1 mod berapa tadi? 5 ya. Betul nih mod 5 nih. Jadi lupa-lupa.
Ya, betul. 345 ya. Oke, ini berarti 12 bagi 5 kita bisa sederhanakan jadi 2Y3 kongruen 1 mod 5. Oke, 2 kali berapa supaya dibagi 5? 1 ya, jadi 1Y. Kali 3 kan 6. Ah, betul, kali 3. Berarti Y3 sama dengan 3. Bukan 3 ya, kongruen 3. Oke, kita dapat Y1, Y2, Y3. Dari sini kita bisa cari X-nya ya. Jadi untuk yang pertama dia ada ini 20Y1, lalu pembaginya itu sisa baginya itu 1 ya. Jadi untuk yang pertama itu 1 kali 20 kali 2. Jadi 1 dikali 20 dikali 2. Lalu yang kedua itu adalah sisanya 2 ya, berarti 2 dikalikan 15 lalu dikalikan Y-nya 3. Oke, yang ketiga itu kita ada sisanya 4. Betul kan, 4 kan? Ya, 4 ya, sisanya 4 dikali 12 dikali Y-nya itu 3 juga. Oke, di sini kita dapat, kita hitung 1 kali 20 kali 2 berarti 40. Oke, ini 30 kali 3 90. Ini 12 kali 12 144. Lalu kita tambahkan, kita dapatkan yang disebut dengan X ya. Jadi X-nya kita dapat, kita tambahkan 144. Ini 130 144 berarti 274. Ya, ini masih ada modnya jangan lupa tadi kita KPK-nya berapa? KPK-nya 60. Jadi ini adalah mod 60. Ya. Oke, tinggal disederhanakan aja. Jadi X itu kongruen dengan, ya tinggal dibagi 60 paling dekat berarti 2 ya. 2 itu bukan 2, 4 itu 240 berarti kongruen dengan 34 mod 60. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 34. Ya, sama ya. Jawabannya dengan cara awal yang tadi. Oke, jadi seperti ini cara dengan Chinese Riemann Theorem. Saya mungkin tidak tuliskan seperti gimana ya secara umum Chinese Riemann Theorem ya. Intinya kita membutuhkan KPK-nya, M besar, yang pertama M besar KPK-nya. Terus kita cari M masing-masing persamaan ya. Ya. Habis itu masing-masing M itu dikalikan dengan inverse-nya. Kita misalkan Y1, Y2, Y3. Ya, kalian bisa pakai variabel lain juga tidak masalah ya. Pakai X1, X2, X3 juga nggak ada masalah. Nah, Y1, Y2, Y3 itu kita cari dengan inverse-nya yang seperti ini. Setelah dapat, ya, ketiganya kita kalikan. Ini adalah sisa baginya. Ini adalah M-nya, ini adalah inverse-nya. Kita kalikan ketiganya. Habis itu kita jumlahkan, jangan lupa di mod 60. Dapat 274 itu besar ya, masih lebih besar dari 60. Jadi kita buat angkanya di bawah 60. Jadi yang paling kecil adalah 34. Ya, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu videonya.